Di rumah itu 14.000 rumah anak dan lain-lain. Mungkin setelah anak sekolah atau apa, dia kan hanya terpakai sekitar 4.000 atau berapa. Nah, pada saat sore hari si suami pulang nih, nah, berarti suami tinggal kuotanya 1.000 apa 2.000, si istri masih 10.000, sehingga istri kadang ngomongnya tidak terkontrol, ngomong yang ini, sehingga karena kita sudah tahu ini, kita harapkan jadi nanti para suami kalau istri di rumah ngomong terus ngomel, dengarkan sajalah. Karena itu memang mereka kuotanya masih banyak. Itu dalam rangka menghabiskan kuota itu ya. Demikian juga si istri, apabila si suami diajak ngobrol seperti nggak nyambung, habis kuotanya. Jadi mohon dimaklumi juga di sini. Jangan diprotes, ini diajak ngobrol ya. Karena kuotanya udah habis, Bu. Ya, Bu. Kalau suami lagi diam aja itu kuotanya udah habis. Ya. Iya. Itu. Nah, ini hal-hal yang ini juga sering terjadi konflik karena ini. Istri sering karena kuota bicara yang banyak ini sering ngungkit-ngungkit hal-hal yang tidak perlu. Padahal suami pulang ke rumah dalam keadaan capek. Mungkin capek, omset kecil, belum ada tagihan, sehingga ini kalau tidak komunikasinya tidak baik, akhirnya ribut terus di keluarga. Ini sehingga kesepahaman ini harus diperbaiki. Betul banget ini. Terus yang kedua setelah ini berkaitan dengan ini yaitu masalah suami istri. Sering doa suami istri itu nggak sama, Mas. Jadi harus menyamakan juga antara doa suami dan istri. Seringnya beda memang. Beda. Kalau perlu dicatat nih, doa suami apa, doa istri sama apa. Karena suami sholat berjamaah di masjid, istri sholat di rumah. Nah, ini supaya doanya nyambung sama, harus sama, disamakan. Jadi catat. Iya. Mungkin nanti dijadiin satu. Iya. Ini kita ngalami juga nih, ada yang unik juga. Ada suami istri yang konsultasi ke kita, itu usahanya bangkrut terus nih suami. Ternyata setelah dua-duanya datang, si suami ketemu saya, si istri ketemu dengan istri saya. Setelah ngobrol sekitar 1/4 jam, istri saya manggil saya ke ruang yang lain, kita ngobrol. Ternyata doa suami istri bertolak belakang nih. Ini yang bikin. Yang bikin akhirnya nggak jalan ini. Suami itu berdoanya yaitu ya Allah lancarkan rezekiku untuk bisa membiayai anak dan istri. Ini salah satu doanya. Sementara si istri doanya adalah ya Allah jangan lancarkan usaha suamiku. Karena apa? Setelah kita ketemukan, ternyata istrinya takut nih kalau usaha suami maju, cari istri lagi. Ini banyak begitu ternyata ini. Seperti ini. Tapi setelah kita yakinkan, akhirnya doa disatukan, alhamdulillah usahanya sudah bangkit kembali. Jadi doanya ketemu itu ya? Pokoknya lancar tanpa poligami gitu. Nah, ini berkaitan dengan keluarga. Terus yang berikutnya yaitu berkaitan dengan anak. Karena apa? Yang namanya utang di Al-Baqarah 279, satu-satunya dosa riba ya hanya satu-satunya yang diperangi Allah dan Rasulnya dosa riba. Nah, ini karena apa? Contoh hal yang kecil berkaitan dengan keluarga nih. Kita biasanya males ketemu dengan debt collector atau apa. Nah, sering akhirnya ngomong ke anak yang masih kecil, Mas, misalkan nanti kalau ada tamu yang pakai jaket, ngomong bapak sedang pergi. Nah, padahal kita ada di rumah. Secara tidak langsung kita sudah ngajari anak berbohong. Nah, ini gimana mau jadi anak soleh yang nanti mendoakan orang tuanya karena dididik sudah bohong. Kelihatannya sepele, tapi yang kecil-kecil itu akan jadi dosa besar kalau terus terakumulasi kan. Itu. Nah, yang berikutnya yaitu tentang anak. Hak anak tadi bermain. Nah, kalau kita mungkin pada saat sukses, kita sering ngajak anak pada saat liburan ke mall. Nah, pada saat kita bermasalah, anak kan taunya bahwa dia kalau hari libur harus bermain nih. Nah, tetap pada saat berlibur, maka tetap harus diajak berlibur. Walaupun nanti berliburnya yang berbeda. Dulu misalkan diajak ke mall, sekarang cukup diajak ke alun-alun nih. Alun-alun atau ruang publik. Sekarang pemerintah daerah banyak membuka ruang-ruang publik. Nah,
cobalah bermain di ruang-ruang publik, itu kan murah. Iya, udah bayar gratis ya, ke taman gitu ya. Makan bisa bawa dari rumah, bawa bekal, istilahnya botram, bawa bekal dari rumah, makan di sana. Sehingga nanti kita habis hanya untuk mungkin bensin sama parkir, sama masuk retribusi mungkin di bawah 5.000 lah kalau di area-area publik itu. Nah, ini ada kisah yang menarik berkaitan dengan keluarga ini. Alumni kita yang Bandung itu dulu posisinya karena mikir utang, stres, akhirnya sama sekali anaknya nggak pernah diajak kemana-mana. Nah, setelah ngikut acara kita, akhirnya beliau mengikuti anjuran kita. Jadi hari Ahad pagi ini, anak sama istri boncengan pakai motor, diajak ke alun-alun Bandung. Ini alun-alun Bandung kan depannya rumputnya sintesis itu ya, bisa guling-guling. Nah, terus dia sudah bawa botram dari rumah, makan, terus juga dia parkir di bawah, terus anaknya tuh lari-lari di alun-alun. Itu kan paling lari-lari setengah jam, sama itu di sana beli merpati-merpatian, ada pesawat gitu ya, sepak bola dan lain-lain. Ini kan nggak begitu mahal. Setelah itu anak capek, makan bersama, anak senang, pulang. Jadi setelah pulang ternyata di aura keluarga sudah ada senyum lagi nih. Dan itu kekuatan tersendiri juga. Kekuatan tersendiri untuk menarik rezeki. Nah, setelah itu si omset bapaknya ini mulai naik-naik terus. Yang dulu dikerjakan sendiri mulai kembali ngajak teman untuk bantu. Akhirnya punya berapa karyawan, dan alhamdulillah di proses 1 tahun utang berapa puluh titik itu tinggal 1 titik kemarin saya konfirmasi terakhir. Dari berapa titik tadi? Ada puluhan titik ya? Iya, tapi puluhan titik memang ada yang cuma 500.000, 200.000, ada yang besar, 1,5 juta. Tapi itu kan 1,5 juta juga rentenir, bunganya bisa sebulan 150.000. Dan itu kan bunganya berbunga lagi. Iya, memberatkan. Nah, akhirnya ternyata apa? Dia bangkitnya hanya dari keluarga ini. Bangkitnya jadi tidak istilahnya kita bicara teori yang muluk-muluk, hanya membahagiakan keluarga. Intinya bikin keluarga senang, kondisi bahagia, akhirnya ketemu solusi. Karena begitu senyum anak ini kan akan menguatkan kita. Dan ini memotivasi kita untuk lebih bekerja lebih keras lagi. Justru itu adalah motivator terhebat kita sebenarnya punya. Jadi di sekeliling kita itu ada motivator hebat, yaitu orang-orang yang mencintai kita, yang kita cintai, ikut keluarga. Anak, istri, orang tua, bahkan itu adalah motivator terhebat. Nah, terkadang ini orang justru membuat motivator ini nggak punya tempat. Artinya tadi tidak ada diskusi, tidak ada komunikasi, tidak ada refreshing, tidak ada hanya sekedar main di tempat tadi taman kota atau apa. Ternyata itu adalah satu efek yang luar biasa ya, Pak Diono ya. Dan ini buat tips nih buat teman-teman. Kalau teman-teman ada masalah, jangan tinggalkan keluarga justru kumpullah dengan keluarga, bawa keluarga senang-senang. Bisa jadi dari situlah ketemu solusi begitu ya Pak. Ini jadi ada cerita menarik, ini pengalaman saya pribadi. Pada saat awal saya bangkrut, terpuruk, saya itu mau ke tempat ibu, itu rasanya gimana ya, maksudnya bukan malu, tapi saya khawatir kalau saya ke tempat ibu saya kan yang namanya ibu itu, saya bermasalah saja nggak usah ngomong, dia tahu kok yang namanya seorang ibu. Sehingga saya tidak mau ibu saya terlalu memikirkan saya, sehingga saya agak mengurangi intensitas. Yang biasa ke sana itu sepekan 2 kali, itu bisa saya 3 pekan baru ke sana. Ternyata apa? Dengan pola seperti ini, orang tua kita itu semakin khawatir ternyata. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi pada saat kita bangkrut atau bermasalah, cobalah kita dengan keluarga semakin dekat kok. Jangan dijauhi, karena begitu kita menjauhi, terutama orang tua kita sangat tahu, dan itu malah tambah khawatir, karena pikiran orang tua kita khawatir bahwa kita mungkin mau minggat, mau pergi, atau melakukan sesuatu yang sesuatu yang semakin memperparah. Itu jadi harus dilakukan. Jadi jangan sampai kita malah menghindari keluarga. Betul banget. Terus yang berikutnya yaitu yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri ini. Pada saat awal bangkrut sering saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri karena dikira tidak bisa mengelola keuangan. Si istri menyalahkan suami karena tidak bisa nyari duit banyak. Nah, ini kan sumber masalah. Coba ini stop saling menyalahkan.
Nah, kembali lagi, si istri akan cenderung menyalahkan karena apa? Kuota bicara ini yang sering jadi cerewet ini. Stok kuotanya banyak soalnya. Sehingga ini kadang si istri ini akan ngungkit-ngungkit dosa masa lalu. Karena apa? Yang namanya laki-laki itu diuji pada saat dia punya segalanya. Sementara istri diuji pada saat suami tidak punya apa-apa. Nah, mungkin pada saat si suami punya segalanya ini, ya suami melakukan suatu kesalahan. Nah, ini. Nah, istri akan ngungkit terus. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, cobalah dikomitmen bahwa ini adalah terakhir kita membicarakan masalah ini, sumber-sumber masalah itu. Harus ada komitmen ya? Iya, harus dikomitmen. Nah, setelah komit ini sudah, terus mungkin istri suruh mengeluarkan unek-uneknya ini. Masalahnya sudah sampai memuncak, sudah. Biasanya kalau sesudah memuncak, istri nangis nih. Iya, nah kuotanya habis. Beda. Jadi kalau istri nangis, ini semua ekspresi sudah keluar nih. Terus nanti dia sebenarnya sudah plong, nih, sudah lega, sudah lega. Nah, nanti kalau sudah plong, istri sudah nangis, suami tinggal dekati istri, mungkin dipeluk apa-apa, sambil minta maaf. Nah, yang namanya wanita ini adalah gampang memaafkan. Nah, tapi sulit melupakan. Tapi memaafkannya gampang. Wanita itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Catat. Nah, setelah si wanita itu memaafkan, kan kita sudah komitmen, nggak diungkit lagi. Nah, ini selesai. Ini selesai bagi suami istri, sehingga tidak saling menyalahkan. Nah, efek dari ini juga apa? Si istri sudah mengeluarkan semua unek-uneknya, sehingga stresnya juga berkurang drastis. Nah, beda dengan suami nih, rata-rata laki-laki jarang mengeluarkan ekspresif sampai nangis, dan itu sangat jarang. Dan jarang juga bercerita sama teman untuk hal-hal yang sensitif, sehingga apa-apa dipendam sendiri, sehingga tingkat stres itu paling banyak di laki-laki. Rumah sakit jiwa paling banyak laki-laki. Pasiennya paling banyak laki-laki. Karena ini tidak pernah menyalurkan emosinya. Berbeda. Kalau wanita kan menyalurkan emosinya nangis, marah-marah, kan gampang marah, dan ini laki-laki dipendam. Akhirnya ngalamun, akhirnya mau lari ngeblek. Rumah sakit jiwa. Ini juga kaitannya ada yang lucu. Jadi saya pernah baca sebuah ini artikel. Jadi di negara di China itu ada seorang penulis yang menulis gini, how to change your life in 30 days. Jadi bagaimana merubah hidup dalam 30 hari. Tapi ternyata si ini penerbitnya salah nulis, how to change your wife. Jadi ganti istri. Jadi bagaimana merubah istri? Ternyata apa? Omset buku itu 2 juta eksemplar hanya dalam waktu 1 pekan. Gara-gara salah tulis. Nah, baru ketahuan bahwa judulnya salah, dirubah jadi Your Life lagi. Ternyata cuma sepekan cuma laku 2 atau 3 buku. Jadi berarti dari cerita ini berarti banyak lelaki stres ini. Ini datanya seperti itu. Iya, tuker tambah. Ini repot. Nah, ini berkaitan dengan family, ini banyak sekali yang memang kalau ini penanganannya tidak selesai di rumah, akhirnya proses penyelesaian masalah hidup apapun ini lama. Jadi memang harus selesai di tingkatan keluarga dulu. Keluarga. Betul, berarti awal keluarga, support sistem awal ya justru ini menjadi pertama. Harus keluarga. Sebelum melangkah yang lain-lain, kondisikan keluarga. Jadi duduk, diskusi, kondisi situasinya seperti apa, ya kan? Barulah diskusi untuk langkah lebih lanjut, mungkin seperti itu Pak Di. Iya, karena nanti yang akan terasa nanti keluarga. Nah, kita nggak tahu. Ini menyelesaikan masalah utang, masalah apapun kan prosesnya nggak instan. Butuh proses lama, sehingga kesiapan keluarga itu sangat penting. Nah, sekarang gini Pak Di, ada tips nggak untuk pihak pasangan atau orang tua ini yang atau mertua yang sertifikatnya dipakai oleh anaknya atau menantunya dipakai untuk jaminan dan akhirnya macet? Itu kan tadi dari pihak penderita, kita katakan penderita yang berhutang. Nah, satu sisi kita juga bisa sharing, kasih tips ke mereka yang mungkin punya keluarga yang pakai jaminan aset kita. Nah, ini bagaimana sebaiknya support kah
yang jelas pasti jangan menyalahkan tentunya ya, gitu. Sebenarnya yang memang harus support dan harus kerjasama untuk menyelesaikannya. Karena apa? Kalau salah satu ditekan, terutama si kita yang ditekan, yang punya utang ditekan, ini kan berarti dia untuk mencari duit, mencari rezeki, untuk uang, untuk bayar kan semakin stres nih, semakin menjauh nanti. Betul. Jadi memang harus diberi dukungan. Iya. Terus yang kedua itu harus yang pemilik jaminan, kalau pihak ketiga sebenarnya harus lebih tenang. Tenang, duduk bersama. Secara hukum apabila pemilik jaminan itu pihak ketiga, dia bisa mengajukan gugatan di perdata yang namanya deed and forfeit itu. Nah itu lelangnya jadi lama ini cerita itu. Jadi sebenarnya ini celahnya di sini. Jadi yang penting harus tenang semua lah, harus tenang semua. Syukur ini dari pihak keluarga tanpa harus proses ke pengadilan, proses apa. Yang dari keluarga ini menyadari bahwa dalam kondisi sedang bangkrut, mungkin beliau bisa menawarkan solusi, yaitu ada yang membantu untuk melunasi misalkan. Nanti setelah bangkit kembali, nanti dikembalikan secara keluargaan. Ada yang selesainya seperti itu. Ada yang begitu nih langsung salah satu keluarga nutup, cuma nanti karena kaitannya dengan mungkin waris yang belum dibagi, nanti hitung-hitungannya dengan waris. Ada yang selesainya seperti itu. Jadi kesepakatan lagi ya. Iya, sebenarnya yang penting di tingkat keluarga clear lah. Jadi keluarga saling mensupport, insya Allah selesai. Komunikasi berarti. Komunikasi. Ya. Nah, ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini untuk teman-teman semua. Keluarga adalah penting, mungkin tidak hanya di persoalan hutang saja, tapi persoalan yang lain pun. Banyaklah komunikasi dengan keluarga, dan jangan sampai ketika kita pendam masalah, efeknya adalah kadang anak yang tidak tahu apa-apa atau istri yang tidak tahu apa-apa malah jadi sasaran kita pelampiasan emosi. Ada banyak begitu. Mungkin kita lanjut lagi di episode berikutnya, Pak Hediono. Tapi yang pasti di segmen keluarga ini ya, di bagian keluarga ini kita dapat pembelajaran. Artinya sebelum kita melangkah ke teknis yang lebih lanjut, Anda temui pasangan, temui orang tua, temui mertua, temui adik-adik, kumpul, bicarakan apa yang terjadi, situasi kondisinya, insya Allah disitulah awal mula Anda ketemu pintu solusinya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa Anda subscribe dulu video ini, aktifkan loncengnya biar Anda nanti nggak ketinggalan kalau kita upload episode berikutnya. Aktifkan loncengnya biar Anda terus dapat notifikasi. Dan kalau Anda masih ada unek-unek atau masih ada yang belum jelas, Anda bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar yang insya Allah akan kita bahas di episode berikutnya. Ya, jadi Anda boleh tinggalkan pertanyaan-pertanyaan bagi Anda yang punya permasalahan hutang atau tanya seputar hutang. Anda bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau Anda malu, Anda bisa hide nama Anda atau Anda pakai nama samaran. Nanti coba kita bahas ya penyelesaiannya atau bagaimana nanti tanggapannya bersama Pak Hediono tentunya di episode berikutnya. Kita jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.